Pria itu jelas-jelas pemain terkuat yang memenuhi syarat untuk menjadi dewa, namun ia dengan tegas melepaskannya dan memilih untuk hidup di antara orang-orang biasa. Dia mengaktifkan kartu pembalik waktu tanpa ragu-ragu. Para dewa jahat tidak bisa memahaminya. Kekuatan tertinggi, umur tak terbatas, kekuasaan atas alam semesta, dan dia meninggalkan semuanya karena dia telah kehilangan terlalu banyak di sepanjang jalan. Keluarga, teman, dan kekasihnya. Apakah jalan menuju keilahian benar-benar ditakdirkan untuk sepi? Itu bukanlah kehidupan yang dia inginkan. Dan apa yang tidak pernah diketahui oleh para dewa jahat adalah bahwa beberapa makhluk ilahi bersemayam di dalam tubuh pria ini. 20 tahun yang lalu, sebuah game bernama Hari Pemenjaraan turun ke bumi membawa bencana dan peluang. Manusia dipilih secara acak untuk berpartisipasi. Game itu terdiri dari dungeon yang tak terhitung jumlahnya dengan aturan dan kesulitan yang berbeda. Menyelesaikannya akan memberikan kartu kuat yang bisa mengubah nasib seseorang, tetapi mereka yang gagal membayarnya dengan nyawa mereka terperangkap selamanya di dalam game. Apa yang pada awalnya merupakan hiburan yang diciptakan oleh dewa-dewa jahat kosmik, segera membuat manusia tak terhitung jumlahnya menjadi gila karena ambisi. Masing-masing percaya bahwa mereka dapat mengalahkan bos terakhir, mendapatkan kartu peringkat S, dan menjadi pemenang utama. Namun pada akhirnya, hanya pria ini yang selamat, tetapi keilahian seperti itu bukanlah yang benar-benar dia inginkan, jadi dia menolak tawaran itu. Penentangannya membuat marah para dewa jahat yang mencoba menghancurkan planet tempat tinggalnya, tetapi mereka salah perhitungan karena pria itu memiliki kartu yang bahkan para dewa jahat pun tidak bisa mengendalikannya. Kartu pembalik waktu, kartu truf yang dia simpan untuk saat yang tepat. Itu bisa mengatur ulang waktu, menghapus ingatan semua orang, kecuali penggunanya, dan mengembalikan dunia ke keadaan semula, memberikan satu kesempatan untuk menulis ulang takdir. Para dewa jahat tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kartu itu aktif, waktu pun mulai berputar mundur. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terbaring di ranjang rumah sakit. Dia melihat tangannya sendiri. Dia benar-benar telah kembali. Lalu sebuah suara masuk ke telinganya, Xiaoxi, apa kau melihat hal-hal buruk itu lagi? Itu adalah suara ibunya. Dia menatapnya dengan cemas. Jangan takut, ibu ada di sini. Di kehidupan sebelumnya, sejak dia diseret ke dalam game Hari Pemenjaraan, dia tidak pernah melihat ibunya bangun lagi. Kesadarannya telah terperangkap dalam game, meninggalkan tubuh aslinya dalam kondisi vegetatif. Terakhir kali dia berbicara dengannya dengan jelas adalah bertahun-tahun yang lalu. Dia memeluknya dengan erat. Bu, aku sangat merindukanmu. Dia tidak tahu mengapa putranya tiba-tiba menjadi emosional dan dengan lembut menghiburnya. Jauh di lubuk hatinya, dia bertanya-tanya apakah kondisi Xiaoxi memburuk. Nama pria itu adalah Luo Shi, seorang pasien yang dirawat di rumah sakit jiwa kota Qingshan, didiagnosis sejak kecil dengan gangguan identitas disosiatif yang parah, kepribadian ganda. Pikirannya selalu dipenuhi dengan beberapa suara, namun tidak ada yang pernah mempercayainya. Jadi dia terjebak di rumah sakit. Dia merindukan pekerjaan, merindukan cinta, tetapi keinginan itu terasa tidak berarti. Orang lain bisa menjalani kehidupan normal sehari-hari, sementara dia tidak bisa, tetapi dia tidak punya banyak waktu lagi. Hanya 34 menit tersisa sebelum penurunan dimulai. Hari pemenjaraan akan secara paksa menarik kesadaran pemain ke dalam game. Jika seseorang gagal melarikan diri, mereka tidak akan pernah kembali ke dunia nyata. Para pemula selalu dilemparkan ke dalam dungeon pemula peringkat E, jadi dia harus menuliskan setiap metode penyelesaian yang dia ingat. Dia berencana untuk menyelesaikannya dalam 10 menit. Dia perlu menuliskannya dengan cukup sederhana agar ibunya mengerti, sehingga dia bisa bertahan hidup. Dan dia butuh 2 salinan, 1 untuk King Zai juga. Ibunya menyuruhnya untuk tidak menulis terlalu banyak. Dokter bilang dia butuh istirahat, dia sudah sakit sejak kecil. Ayahnya ingin meninggalkannya, tetapi ibunya bersikeras untuk mengobatinya. Setelah menghabiskan semua tabungan mereka, ayahnya tetap meninggalkan keluarga. Ibunya membesarkannya sendirian, sering mengajarinya membaca setelah hari-hari yang panjang dan melelahkan. Baru setelah kehilangan segalanya, dia menyadari bahwa dia pernah memiliki semua yang berarti. Jadi kali ini, dia akan mengumpulkan setiap kartu peringkat dengan hanya satu tujuan, untuk menyelamatkan dunia ini dan membantai dewa-dewa jahat itu. Saat itu, Qingzai bergegas masuk membawa sekotak buah sambil berteriak, Shizai, aku datang menemuimu lagi. Aku membawakan jeruk kesukaanmu. Suking adalah satu-satunya teman yang pernah dimiliki Luo Shi. Ketika Luo Shi masih kecil, dia sering diintimidasi dan Suking selalu turun tangan untuk melindunginya. Begitulah cara mereka menjadi teman. Di kehidupan sebelumnya, Suking tewas di sebuah dungeon saat membantunya menyelesaikannya. Di kehidupan ini, Luo Shi tidak akan pernah membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Suking dengan cepat menyadari ada yang tidak beres dan bertanya, kau sedang menulis? Sebuah novel? Aku suka novel, biar aku membacanya. Luo Shi menjawab bahwa itu adalah buku panduan. Bingung, Suking berkata, tapi bukankah dokter melarangmu bermain game? Luo Shi tidak punya pilihan selain mengatakan itu adalah permainan yang harus dia mainkan. Berpikir dia pintar, Suking menebak, aku mengerti. Sebuah mahakarya AAA yang harus kau mainkan, bahkan jika seluruh dunia mencoba menghentikanmu. Benar, kan? Kurang lebih, kata Luo Shi, sambil menyerahkan 2 buku catatan padanya. Yang ini hampir selesai. Bacalah dengan saksama. Lalu temui ibuku, dan biarkan dia membaca salinan ini. Dia mengingatkan Suking untuk membacanya dengan serius.
Apapun yang bisa dia ingat mungkin bisa menyelamatkan hidupnya nanti. Su King masih merasa Luo Shi bertingkah aneh hari ini, tapi dia tetap setuju demi melindungi orang yang dia sayangi dan mengalahkan para dewa jahat. Luo Shi harus menjadi pemain terkuat lagi, menyelesaikan setiap dungeon, dan mengumpulkan semua 15 kartu peringkat S yang tersembunyi di dunia game. Di hari pemenjaraan, menyelesaikan dungeon, dan membunuh monster memberi pemain kartu mulai dari peringkat E hingga peringkat S. Kartu item, kartu spesial, kartu senjata, kartu stat, semuanya mampu memberikan kemampuan yang kuat. Tapi hanya ada 15 kartu peringkat S secara total, masing-masing unik dan diresapi dengan kekuatan khusus yang bahkan dewa jahat tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya, seperti kartu pembalik waktu. Kartu-kartu ini adalah kesempatan yang ditakdirkan untuk Luo Shi. Hanya dengan mengumpulkannya, dia bisa memiliki kesempatan melawan para dewa jahat. Dengan hanya 1 menit tersisa sebelum hari pemenjaraan turun, dia melihat foto itu untuk terakhir kalinya. Ketika waktunya tiba, pesan sistem bergema, "Selamat, Anda telah terpilih sebagai pemain gelombang pertama hari pemenjaraan." Memuat dungeon, mengekstraksi jiwa, pikir Luo Shi. Kali ini, dia akan melindungi semua yang dia hargai, menyelesaikan setiap dungeon, dan berdiri di puncak lagi. Kemudian dia akan mengalahkan dewa-dewa jahat yang mempermainkan dunia mereka. Selamat datang di dunia hari pemenjaraan. Selamat menikmati permainanmu. Memuat pemain Luo Shi. Dungeon awal peringkat E, perusahaan pembantaian. Adegan dibuat, transfer jiwa, selesai. Menghapus ingatan asli pemain. Mempersiapkan untuk menanamkan ingatan skenario. Namun di detik berikutnya, sebuah peringatan muncul. Sistem terus mengulanginya. Peringatan, gagal menghapus ingatan asli pemain. Peringatan, penghapusan gagal. Game itu mengalami galat seperti membeku. Lalu pesan lain muncul, bos dungeon sedang dibuat. Anda sekarang dapat dengan bebas menjelajahi dungeon. Rasa yang akrab, resep yang akrab. Dungeon di hari pemenjaraan sangat mirip dengan dunia nyata. Di dungeon pemula, ingatan asli pemain akan dihapus, membuat mereka percaya dunia ini adalah dunia nyata karena semuanya sama seperti di kehidupan sebelumnya. Hal berikutnya yang harus dihadapi Luo Shi adalah dungeon peringkat E, perusahaan pembantaian. Untuk menyelesaikannya, dia harus mengalahkan 3 monster level boss. Setiap bos memiliki keterampilan yang berbeda, dan tingkat kesulitannya meningkat tajam, brutal untuk pemain pemula mana pun. Luo Shi membuka panel status pribadinya. Semua atribut keterampilan dan item adalah 0. Dalam keadaan ini, dia benar-benar seorang pemula. Mengalahkan 3 bos sekarang adalah hal yang mustahil. Dia harus mengaktifkan statistik pemainnya terlebih dahulu. Adapun berkah tak dikenal itu, mungkin terkait dengan mengapa dia mempertahankan ingatan dari kehidupan masa lalunya. Lalu sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Dia teringat sebuah misi sampingan tersembunyi di dungeon ini. Jika dia mendapatkan kartu stat dari misi itu, dan merencanakan dengan hati-hati, menyelesaikan dungeon bukanlah hal yang mustahil. Masih ada lebih dari 10 menit sebelum dungeon resmi dimulai, masih cukup waktu. Masih ada satu hal yang mengganggu Luo Shi, suara yang dia dengar saat terlahir kembali. Suara itu telah bergema di telinganya sejak kecil seperti ilusi, tetapi kali ini dia bisa memahami niatnya lebih jelas dari sebelumnya. Apa yang mereka katakan terkait dengan menyelamatkan bumi dan mengalahkan para dewa jahat, untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu, mungkin hanya dengan bekerja sama dengan mereka, dia bisa berhasil. Jika waktu diatur ulang dan mereka mempertahankan ingatan mereka, mereka pasti bisa mengalahkan para dewa jahat lain kali. Tidak. Mungkin dirinya yang kembali ke masa lalu bisa membujuk versi dirinya yang tidak memiliki ingatan. Tapi apa sebenarnya arti kata-kata mereka? Apakah itu menyiratkan bahwa selain kekuatan 15 kartu peringkat S, dia juga bisa mendapatkan kekuatan mereka? Luo Shi kemudian berjalan ke toilet. Disinilah dia harus mendapatkan misi sampingan tersembunyi dan peti hadiah. Pemberitahuan sistem, Anda telah mencapai koordinat khusus. Misi sampingan tersembunyi terpicu. Dia menendang pintu hingga terbuka dengan paksa. Makhluk di dalam tersentak ketakutan. Pemberitahuan sistem. Bilik toilet pria tersembunyi terbuka. Makhluk legenda, urban terdeteksi, hantu pengecut. Meskipun disebut hantu pengecut, makhluk itu sebenarnya berani menatapnya. Luo Shi tidak berniat menghibur makhluk seperti itu. Ekspresinya menjadi gelap saat dia membentak, "Keluar, atau akan kupelintir kepalamu." Hantu pengecut itu hampir mati ketakutan. Dengan pekikan, ia berbalik dan melarikan diri. Pemberitahuan sistem. Anda telah mengalahkan makhluk legenda urban hantu pengecut. Peti hartanya sekarang menjadi milikmu. Peti misterius, hadiah atau ketakutan. Sayangnya, tanpa kunci, peti itu tidak bisa dibuka. Luo Shi mencibir. Siapa dia? Seorang penjelajah waktu masa depan tidak membutuhkan kunci. Injak saja sampai terbuka, masalah selesai. Sambil memegang 3 kartu di tangannya, dia ingat berapa banyak pemain di kehidupan sebelumnya yang tertipu oleh info kunci dan melewatkan kesempatan. Ketakutan dan asumsi adalah rintangan yang sebenarnya. Ini seharusnya menjadi kemenangan mudah di awal permainan. Ternyata itu adalah 3 kartu atribut, vitalitas, kekuatan, dan kelincahan, cukup untuk mengaktifkan statistik pemainnya. Dia menggunakannya tanpa ragu-ragu. Peningkatannya samar tetapi tidak salah lagi. Dengan ini, dia sekarang memiliki kekuatan dasar untuk menghadapi ketiga bos. Panel status dasarnya sudah berubah. Mengaktifkan statistik berarti dia secara resmi menjadi pemain sungguhan.
Bahkan di level 1, atribut-atribut itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh manusia biasa. Untuk menguji kekuatan barunya, Luo Shi meninju dinding tanpa ragu-ragu. Dinding yang hancur memberinya gambaran umum tentang kekuatan tempurnya saat ini. Dikombinasikan dengan pengalaman tempur kehidupan masa lalunya, menyelesaikan dungeon pemula sekarang akan jauh lebih mudah, tetapi ini masih jauh dari cukup. Untuk mengalahkan makhluk-makhluk itu dan melindungi dunia, dia membutuhkan setiap ons kekuatan yang bisa dia gunakan, termasuk kekuatan dari pemilik suara misterius itu. Melihat panel yang menunjukkan berkah tak dikenal yang diperoleh, dia tahu dia perlu mencari tahu hal ini terlebih dahulu. Luo Shi berteriak pada sistem, "Hei, orang yang memberkatiku. Apakah itu pemilik suara-suara itu? Jawab aku." Dia tertawa mengejek diri sendiri. Tentu saja, mungkin tidak akan menjawab. Yang mengejutkan, sebuah jawaban datang. Itu tergantung padamu. Sebuah bayangan besar muncul di hadapannya dan lenyap begitu saja. Suara bayangan itu bergema, "Kami telah mengamatimu." Luo Shi membeku sejenak, lalu bertanya, "Siapa kalian? Apakah berkah itu dari kalian? Kenapa membantuku?" Bayangan itu menjawab, "Hanya trik kecil. Jika kau ingin bantuan sungguhan, tunjukkan nilai dirimu terlebih dahulu." Kemudian itu menghilang sepenuhnya. Hanya satu pesan terakhir yang tersisa. "Pergi bertarung, nak. Waktu hampir habis." Luo Shi merasa lega. Setidaknya, keberadaan mereka telah dikonfirmasi. Dia berbicara dengan tegas. "Aku butuh kekuatan kalian. Aku akan membuktikan diriku. Perhatikan baik-baik." Pada saat yang sama, sistem mengumumkan bahwa bos akan segera turun. Peringatan lain menyusul. Ketika hitungan mundur berakhir, pemain yang jauh dari stasiun kerja mereka akan dinilai telah gagal dalam tahap ini. Luo Shi segera berlari kembali ke stasiun kerjanya. Di tengah jalan, dia melewati dua pemuda yang mengeluh dengan keras. Mereka membenci game dan berteriak bahwa jika mereka tidak segera diizinkan keluar, mereka akan menghancurkan tempat jelek ini. Seperti yang kuduga, selalu ada orang bodoh yang tidak bisa memahami situasi. Saat hitungan mundur mencapai 0, kepala kedua pria itu meledak. Semua orang ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Apa karena hitungan mundur itu? Ini nyata, tapi hanya Luo Shi yang mengerti. Melanggar aturan di hari penahanan berarti mati. Cepat, gerbangnya tertutup rapat. Peringatan sistem. Peringatan. Bos area sedang mendekat. Semua pemain segera cari senjata yang tersedia dan bersiap menghadapi bos tahap ini. Unit regu pembersih. Orang-orang di bawah mengumpat dengan keras. Jadi bos mengunci kita di sini hanya untuk membuat kita melawannya? Game gila macam apa ini? Keluarkan kami. Tiba-tiba, tawa menyeramkan bergema. Luo Shi tahu bos pertama telah tiba. Di dungeon peringkat E ini, satu-satunya strategi adalah mengalahkan setiap bos yang muncul. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang wanita tua petugas kebersihan yang tertawa hehe dan mengumumkan saatnya membersihkan sampah. Dia adalah kapten kebersihan level 2, bos peringkat E. Stamina, 1. Kelincahan, 2. Kekuatan, 4. Keahlian, bonus, tambah 2. Senjata, sapu besi peringkat E dan pengki tajam. Keahlian spesialisasi kebersihan, level 1, kekuatan tambah 1 saat menggunakan. Senjata tipe sapu, pengki. Sisanya adalah monster peringkat E, para pekerja kebersihan. Ketiga statistik dasarnya adalah 1, bersenjatakan sapu besi peringkat E tanpa keahlian. Saat itu, sebuah suara arogan terdengar di seluruh ruangan, mencemooh bahwa monster peringkat E bahkan nyaris bukan monster. Pembicaranya adalah seorang pria berotot yang kekar. Sambil memamerkan lengannya, dia berteriak, "Karena ini adalah permainan, berapa banyak pukulan yang bisa ditahan bos kurus seperti itu dariku? Jangan takut, semuanya. Setelah aku membereskan mereka, aku akan mengeluarkan kalian semua dari sini." Melihat betapa tidak tahu apa-apanya dia, Luo Shi dengan baik hati memperingatkan, "Jangan pergi. Makhluk-makhluk itu tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Jangan bertindak gegabah." Dia tahu betul, meskipun mereka hanya peringkat E, selama statistik mereka di atas 0, manusia normal tidak punya kesempatan. Mencoba mengalahkan bos dengan statistik nyata, hanya dengan kekuatan mentah adalah fantasi murni. Tapi si pria berotot tidak hanya mengabaikan peringatannya, dia malah mengejeknya. "Diam, kamu orang terakhir yang lari masuk. Kalau kamu tidak beruntung, kepalamu pasti sudah meledak. Kenapa kamu harus menasihatiku?" Luo Shi terdiam dan hanya bisa berpikir, kamu benar-benar tidak bisa menasihati orang yang ingin mati. Sementara itu, si pria berotot yakin dia sudah menemukan caranya. Dia berpikir, aku sudah memainkan banyak game. Papan peringkat yang terkunci itu jelas tergantung pada berapa banyak monster yang kamu bunuh. Jika aku bergerak lebih dulu, aku akan merebut posisi teratas. Permainan berisiko tinggi yang menarik orang secara paksa pasti memberikan hadiah gila, pikirnya. Jika aku menyelesaikan putaran ini, aku mungkin kembali ke dunia nyata sebagai miliarder dan langsung menuju puncak kehidupan. Logikanya tidak sepenuhnya salah, tapi Luo Shi hampir yakin pria itu tidak akan pernah melihat hari itu. Pria berotot itu kemudian menyerang wanita tua petugas kebersihan, mengayunkan tinjunya dan berteriak, "Jadilah bagian dari kekayaanku." Wanita tua itu memberinya pelajaran yang brutal. Nyawanya adalah biaya pelajarannya. Semua orang tercengang, sama sekali tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Regu pembersih tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Mereka menyerbu kerumunan, tertawa menyeramkan. Waktunya bersih-bersih. Orang-orang hanya bisa lari menyelamatkan diri, berteriak, "Tidak, jangan bunuh aku, jangan mendekat, aku tidak mau mati."
Bagaimanapun juga mereka adalah monster. Memohon tidak berarti apa-apa bagi mereka. Yang mereka tahu hanyalah pembantaian. Hei, sampah tetaplah sampah. Kita harus membersihkan setiap bagiannya. Hei. Jika ada penghargaan karyawan teladan tahun ini, mereka pasti akan memenangkannya. Orang-orang yang dikejar tidak punya waktu untuk mengeluh lagi. Mereka hanya berteriak, tempat apa ini? Keluarkan kami. Tolong. Seseorang, tolong kami. Melihat kekacauan yang terjadi, Luo Shi tahu sudah waktunya untuk bertindak. Dia melesat maju. Luo Shi berkata dengan dingin, lawanmu adalah aku. Saat dia berbicara, dia memukul monster pembersih tepat di wajah dan membuatnya terbang. Di dunia ini, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan dungeon, lawan balik dan bunuh bosnya. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat mendapatkan kartu peringkat S, dan pada akhirnya mengalahkan dewa-dewa jahat itu, melenyapkan bos-bos peringkat rendah ini adalah langkah yang diperlukan. Kerumunan itu terkejut sekali lagi karena seseorang benar-benar menyerang para monster. Siapa yang sekuat itu? Pria berotot itu tadi dikalahkan dalam satu serangan. Tunggu, monster itu sepertinya masih bisa bergerak. Pembersih yang telah dia pukul bergumam dari tanah, bersihkan sampah. Luo Shi tidak ragu-ragu. Dia melangkah maju dan mendaratkan pukulan terakhir, baru berhenti setelah tubuh makhluk itu mulai memudar menjadi partikel. Dia tahu dengan jelas, hadiah sistem hanya muncul ketika monster benar-benar mati. Jadi jika tidak ada hadiah yang muncul, kamu harus menghabisinya. Tidak ada pengecualian. Kali ini dia mendapatkan sapu besi dan kartu kekuatan. Para pemain menatapnya dengan tidak percaya. Dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar membunuh monster semacam itu. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia lebih kuat dari pria berotot itu? Luo Shi melihat kartu merah di tangannya. Monster peringkat rendah menjatuhkan kartu kekuatan, kelincahan, atau vitalitas. Karena dia sangat kekurangan statistik, kartu apapun adalah kartu yang bagus. Dia langsung menggunakannya, dan kekuatannya naik menjadi 2. Pembersih lain mendekat, masih meneriakkan bersih. Luo Shi mengencangkan cengkeramannya pada sapu, penuh percaya diri. Di hari penahanan, begitu seorang pemain bangkit, bahkan perbedaan 1 poin statistik sudah cukup untuk mendominasi. Jadi meskipun momentum monster itu agresif, itu bukan lagi tandingannya. Dengan satu serangan menyapu, dia menjatuhkannya, mendapatkan kartu kekuatan lain, meningkatkan total kekuatannya menjadi level 3. Tiba-tiba, hawa dingin menjalari punggungnya. Tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan sapu di belakangnya, membelah pembersih yang menyerang menjadi 2. Luo Shi menyeringai acuh tak acuh. Serangan diam-diam tidak berhasil padanya. Kali ini, dia menerima kartu kelincahan. Bagus. Kelincahan juga merupakan atribut kunci. Hanya 3 pembersih yang tersisa, semuanya menatapnya dengan ganas. Sampah yang menjijikkan. Di hari penahanan, agro itu ada. Siapapun yang membunuh lebih banyak monster terlebih dahulu akan secara otomatis menjadi sasaran, membuat pertarungan di masa depan lebih sulit. Keahlian eksklusif Kapten Kebersihan, penguasaan kebersihan, memberinya tambahan 2 kekuatan. Berdasarkan pengalaman kehidupan masa lalu Luo Shi, melawan mereka semua sekaligus adalah hal yang bodoh. Dia perlu memisahkan mereka dan mengalahkan mereka satu persatu, melihat mereka semua menyerbu ke arahnya. Luo Shi berbalik dan berlari sambil berteriak kepada kerumunan, jika kalian tidak ingin mati, lemparkan sesuatu ke 3 monster ini. Alihkan perhatian mereka, dan beri aku kesempatan untuk membunuh mereka. Jika ada pemain dengan potensi yang layak di antara mereka, dia bahkan bisa memimpin mereka untuk menyelesaikan dungeon bersama. Semakin banyak orang yang memahami strategi, semakin banyak yang akan selamat. Seorang wanita yang ketakutan menangis, jika kita menyerang, bukankah mereka akan memperhatikan kita? Kita akan langsung mati. Seorang pria setuju. Dia sepertinya cukup kuat untuk menangani mereka sendirian. Luo Shi merasa tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini ketakutan setengah mati. Sepertinya dia harus menciptakan peluangnya sendiri. Pada saat itu, Kapten Kebersihan tua itu menerjang ke depan. Sampah. Sebuah keyboard tiba-tiba menghantam wajahnya. Luo Shi tidak menyangka seseorang akan benar-benar turun tangan. Seseorang berteriak pada anak laki-laki berkacamata itu, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Anak laki-laki berkacamata itu tergagap, dia berjuang untuk kita. Jika kita membantunya, kita mungkin benar-benar bisa bertahan hidup. Pria lain berteriak cemas, tapi bagaimana kita bisa melawan monster seperti itu? Wanita tua itu mengamuk, sampah harus dibersihkan. Anak laki-laki berkacamata itu berteriak, bosnya datang ke sini, lalu kabur. Aku menarik perhatian bosnya. Cepat, gunakan kesempatan ini. Luo Shi memanfaatkan kesempatan itu dan menjatuhkan 2 pembersih. Terima kasih, aku akan mengingat kebaikanmu ini. Dengan statistiknya yang sekarang jauh melampaui monster tipe pembersih, dia bisa membunuh mereka seketika. Hanya bosnya yang tersisa. Kali ini, dia mendapatkan kartu kelincahan dan kartu kekuatan. Kapten Kebersihan tua itu mengejar anak laki-laki berkacamata, siap untuk menghabisinya. Sampah harus dibersihkan. Anak itu menjerit minta tolong. Luo Shi muncul di belakang Kapten Kebersihan tua itu tepat pada waktunya dan berkata dengan dingin, kamulah sampah yang sebenarnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia membuat kepalanya terbang. Peringatan sistem, selamat. Pemain Luo Shi telah membunuh bos tahap ini. Pemain Luo Shi telah mengalahkan bos fase pertama, Kapten Kebersihan. Hadiah akan datang. Papan peringkat kontribusi terbuka, dan Luo Shi duduk kokoh di puncak dengan 700 poin, satu-satunya pemain dalam daftar. Dia ingat dengan jelas.
Dalam penyelesaian dungeon pertama, pemain nomor 1 akan menerima kartu peringkat S001. Dia tidak mendapatkannya di kehidupan sebelumnya. Dan karena setiap kartu peringkat S membawa kekuatan yang luar biasa, dia bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang dimiliki kartu nomor 001. Dilihat dari papan peringkat, belum ada pemain lain yang berhasil membunuh, tapi bertahan di posisi pertama tidak akan mudah. Lagi pula, papan peringkat itu mencakup setiap pemain di seluruh dunia yang telah diseret ke dalam dungeon awal. Hari penahanan selalu turun secara global pada saat yang bersamaan. Meskipun Luoshi menang di lini waktu sebelumnya, banyak pemain tingkat atas telah muncul di awal, masing-masing memiliki kekuatan yang hampir mustahil untuk ditiru, dan bahkan setelah terlahir kembali, dia tidak bisa meremehkan mereka. Setiap penyelesaian dungeon memberikan hadiah berdasarkan peringkat, kartu keahlian, kartu item, kartu atribut, kartu spesial. Mulai sekarang, dia harus menyelesaikan tahapan dan rute skor maksimum untuk menjamin tetap di puncak. Untuk mengalahkan para dewa jahat di kehidupan ini, dia harus menyelesaikan permainan dan mendapatkan kekuatan yang jauh melampaui dirinya di masa lalu. Itu berarti kartu peringkat S nomor 001 mutlak harus dimiliki. Peringatan sistem. Anda telah membunuh bos fase pertama dari perusahaan pembantaian. Hadiahnya sebagai berikut. 1 kartu atribut stamina, 2 kartu atribut kelincahan peringkat E, 1 kartu spesial kebersihan peringkat E, 1 kartu spesial embrio besi peringkat E. Luoshi merasa seperti mendapatkan jackpot, sebuah kartu embrio besi dari hadiah tahap pertama. Kartu ini menciptakan senjata yang dibentuk oleh aura pengguna. Embrio besi menghasilkan senjata spesial tipe besi peringkat E, berdasarkan aura pengguna, dengan peluang untuk menciptakan senjata spesial. Senjata kelas tertinggi, tentu saja, adalah Kaisar para Bilah, yaitu pedang, dan Raja para Senjata, yaitu bilah. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap keberuntungannya bertahan. Luoshi kemudian berbalik untuk melihat anak laki-laki berkacamata itu. Anak itu tidak terlihat terlalu berani, tetapi melangkah di saat kritis, membaca situasi, dan tetap bertindak adalah hal yang dibutuhkan oleh seorang pemain luar biasa. Luoshi berpikir bahwa jika anak ini menjadi pemain, dia mungkin bisa membantu lebih banyak orang nanti. Luoshi berterima kasih padanya. Anak itu, dengan malu, mengatakan bahwa dia juga berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Lagi pula, Luoshi adalah satu-satunya yang bisa membunuh monster-monster itu. Jika bahkan Luoshi jatuh, semua orang akan mati. Jadi membantu Luoshi juga berarti membantu dirinya sendiri. Meski begitu, anak itu memang telah mengambil tindakan. Luoshi mengeluarkan 3 kartu dan menyerahkannya. Kamu pintar. Ketiga kartu ini akan membantumu. Stamina dan kelincahan akan memungkinkanmu membangkitkan atribut pemainmu, dan pembersihan dapat menghilangkan kondisi mental negatif saat kamu di bawah tekanan. Keberuntungan yang tiba-tiba itu membuat anak laki-laki itu sedikit bingung, tetapi dia masih mengerti situasinya, dan dengan gugup bertanya bukankah kartunya akan lebih efektif jika Luoshi yang menyimpannya. Luoshi menjejalkan kartu-kartu itu ke lengannya, dan berkata bahwa jika anak itu tidak menarik perhatian monster di saat genting, segalanya akan jauh lebih sulit baginya. Hadiah ini memang pantas didapatkan oleh anak itu. Lalu Luoshi mengajarinya cara menggunakannya, menyuruhnya untuk memperhatikan baik-baik karena inilah cara yang benar untuk mengaktifkannya. Saat kartu-kartu itu perlahan menghilang, statistik Luoshi berubah lagi. Baik kekuatan maupun kelincahan naik ke level 4. Menirunya, anak berkacamata itu pun segera memiliki energi biru yang berputar di sekujur tubuhnya. Itulah rasanya ketika atribut meningkat dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih ringan. Sebuah jendela pop-up muncul di depan Suen. Nama, Suen, ras, manusia. Level saat ini, 0. XP, 70. Suen tidak mengerti mengapa dia bisa punya X padahal dia tidak membunuh monster sama sekali. Luoshi dengan sabar menjelaskan bahwa karena Suen telah menyerang bos, dia menerima XP saat Luoshi mendaratkan pukulan terakhir. Kenaikan level memberikan sedikit peningkatan pada semua statistik meskipun tidak sebanyak kartu atribut. Suen dengan cepat bertanya Luoshi level berapa. Luoshi menjawab, sekitar level 4. Suen tampak sedikit iri, berpikir level itu sudah terdengar tinggi. Luoshi kemudian melihat embrio besi di tangannya. Di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendapatkan kartu acak seperti itu, jadi dia penasaran senjata macam apa yang akan dihasilkan auranya. Dengan suara berderak, sebuah benda gelap terbentuk di tangannya. Pedang urat biru, senjata evolusi tipe pedang, level tidak diketahui. Keahlian eksklusif saat ini, tebasan Skyrim. Efek tebasan mengakumulasi energi darah. Begitu simpul pedang berubah merah sepenuhnya, ia dapat melepaskan aura pedang yang kuat. Ciri khusus, setiap 10 level, penggunanya mendapatkan keahlian acak yang terikat permanen melalui jejak jiwa, tidak terpengaruh oleh pencurian, perdagangan, atau kematian. Luoshi merasa puas. Meskipun digolongkan sebagai tingkat E, dengan keahlian aktif, pedang ini bisa menyaingi senjata tempur tingkat C. Suen tertegun lagi, pedang sekuat ini, dan hanya dibilang lumayan. Luoshi bersungguh-sungguh. Di siklus sebelumnya, senjatanya adalah bayangan naga api tingkat S. Jadi pedang urat biru masih kurang, tetapi potensi masa depannya besar karena bisa berevolusi. Pada saat itu, sistem mengumumkan, selamat, para pemain. Tahap pertama, pasukan pembersih telah diselesaikan. Tahap kedua, kafetaria karyawan, sekarang dibuka. Semua pemain harus menuju ke kafetaria di lantai 2.
Mereka yang gagal tiba sebelum hitungan mundur berakhir akan dianggap gagal. Pemberitahuan itu sama persis dengan yang dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Hanya saja saat itu, Luo Shi masih seorang pemula, jauh lebih sengsara daripada sekarang. Dia menatap Suen. Apa kau mau ikut denganku? Suen, bersemangat namun ragu, tergagap. Aku, boleh ikut? Aku butuh orang pintar. Itu akan membantu menyelesaikan tahap ini, dan untuk apa yang harus kulakukan di masa depan. Kau memenuhi syarat. Suen langsung setuju untuk mengikutinya. Kalau begitu, ayo kita ke zona berikutnya. Kerumunan itu langsung mengerumuni mereka. Bos, bawa aku bersamamu. Aku tidak akan membebanimu. Keluargaku kaya. Aku akan memberimu 1.000.000 saat kita kembali. Kakak tampan, aku akan melakukan apa saja. Tolong bawa aku. 3 orang lainnya bahkan menghalangi jalannya. Bung, kau ini kuat. Kenapa kau tidak mau menyelamatkan semua orang? Bukankah egois meninggalkan kami? Nyawa kami juga penting. Mereka mencoba membuatnya merasa bersalah. Wajah Luo Shi menjadi gelap. Halangi aku lagi, dan aku tak akan segan memperlakukan kalian seperti monster. Kelompok itu membeku. Mereka tahu dia bersungguh-sungguh. Semua orang menyingkir. Tatapan matanya adalah milik seseorang yang bisa membunuh tanpa ragu. Setelah berjalan beberapa saat, Suen melirik ke belakang. Kau benar-benar tidak akan membawa mereka? Dia menjawab dengan tenang. Aku membunuh bos yang sudah menyelamatkan nyawa mereka, tetapi mereka tidak punya keberanian untuk bertarung. Membawa mereka hanya akan membebaniku. Aku di sini bukan untuk menyelamatkan semua orang. Aku hanya ingin menyelamatkan orang-orang yang kusayangi. Takut kehilangan pelindung yang kuat ini, Suen bersumpah, aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik dan tidak akan pernah memperlambatmu. Luo Shi mengingatkannya. Bos berikutnya adalah seorang koki. Akan ada korupsi mental. Jika kau tidak tahan, gunakan kartu pembersih. Suen berkedip. Korupsi mental? Apa itu semacam buff monster? Pesan sistem berbunyi. Anda telah tiba di kafetaria karyawan. Silakan duduk dan bersiap untuk tantangan kedua. Suen yang masih naif bergumam, baunya cukup enak, sepertinya tidak ada bos. Seorang pria yang memegang golok muncul tanpa suara di sampingnya. 1 menit tersisa, Suen sangat terkejut. Dia tidak melihat kapan pria itu tiba. Luo Shi tetap tidak terpengaruh. Dia adalah algojo bagi yang datang terlambat. Suen akhirnya menghubungkannya dengan hukuman kepala meledak sebelumnya. Luo Shi duduk di kursi acak, tapi Suen masih bingung dan berkata, dari kantor lantai 1 ke kafetaria kan tidak jauh. Bagaimana bisa ada yang terlambat? Luo Shi menjelaskan, jika orang bisa membuat pilihan yang tepat dengan cepat, mereka akan baik-baik saja, tapi manusia terlalu banyak berpikir. Mereka membuang waktu untuk hal tak berarti, dan baru memilih satu-satunya pilihan yang benar saat sudah hampir terlambat dan saat mereka takut menghadapinya. Tepat seperti yang dia prediksi, semua orang akhirnya mulai berlari ke arah kafetaria sambil mengeluh. Aku bodoh sekali. Kenapa tadi aku malah diam di atas? Berdebat, apakah harus lari atau tidak? Diam dan cepat lari. Kalau kita tidak masuk, kepala kita akan meledak. Sudah terlambat, seharusnya kita langsung turun saja tadi. Sialan. Hanya tersisa 10 detik di penghitung waktu. Mereka nyaris tidak berhasil melewati pintu masuk kafetaria. Kita berhasil. Cepat, cari tempat duduk. Hitungan mundur mencapai 0. Saat itu juga, seorang pria malang terhuyung-huyung sampai ke ambang pintu. Terengah-engah. Syukurlah aku berhasil. Selama aku tidak di luar, aku aman. Aku tinggal masuk dan duduk. Detik berikutnya, sebuah golok menghantamnya. Waktunya habis. Kau tersingkir. Tidak ada yang menyangka pria itu begitu kejam. Dia bos di tahap ini. Kenapa kali ini dia muncul begitu cepat? Kita terlalu lama ragu-ragu di lantai atas. Seandainya kita turun lebih awal, ini tidak akan terjadi. Lalu seorang koki mendorong gerobak dengan bak besar berisi makanan. Makan. Makan. Saat Suen melihat apa yang menumpuk di piring, dia benar-benar terpana. Lumpur hijau apa-apaan itu? Tunggu. Itu kan monster sejenis yang kita lihat di kantor tadi. Perutnya terasa mual. Efek adegan khusus diaktifkan. Semua pemain yang melihat langsung makanan mereka menerima buff korupsi mental. Hampir semua orang seperti Suen, diambang muntah tapi memaksa diri menahannya. Korupsi mental mulai berefek. Kekuatan, kelincahan, dan spirit semua berkurang 30%. Suen tidak menyangka akan ada buff sungguhan, dan yang memotong ketiga statistik sekaligus. Menyelesaikan ini jadi jauh lebih sulit, tapi Luo Shi tahu kesulitannya tidak berhenti di situ. Makanan pemain telah dibagikan. Tidak boleh ada sisa. Arab segera dihabiskan. Peringatan, membiarkan makanan tidak dimakan akan mendatangkan hukuman dari koki. Jika makanan dibiarkan tak tersentuh, spirit pemain akan terus turun 10% per menit. Peringatan, saat spirit pemain mencapai 0%, pikiran mereka akan hancur dan mereka akan dieliminasi. Waktu Anda tersisa 7 menit, silakan buat keputusan Anda. Dengan kata lain, semua jalan keluar telah tertutup sepenuhnya. Suen meringis, jika membuang makanan berarti mati dan tidak makan juga mati, bukankah itu artinya kita hanya bisa memakannya? Tapi bagaimana cara memakan itu? Dia sudah mengumpulkan semua persiapan mental yang dia bisa, tapi tubuhnya tetap menolak. Tahap kedua jauh lebih mengerikan daripada yang pertama. Ini menyerang langsung kelemahan psikologis manusia. Dia merasa akan segera dieliminasi, tetapi Luo Shi tetap sangat tenang. Tahap kedua memang lebih sulit dan lebih menjijikkan, tapi dia tahu ada cara lain untuk menyelesaikannya. Melihat ini, harapan Suen kembali menyala. Dalam situasi seperti ini,
kau masih punya cara? Dia langsung menegakkan tubuhnya. Jika ada yang bisa kubantu, katakan aja. Aku akan selalu siap. Luoshi menjawab, jika spiritmu turun sampai batas yang bisa kau tahan, gunakan kartu pembersih untuk menghilangkan buff dan tetap sadar. Saat aku butuh bantuanmu, aku akan memanggilmu. Korupsi mental sedang berlangsung. Spirit pemain menurun. Spirit saat ini 70%. Hitung mundur keruntuhan mental global, 6 menit 59 detik. Orang lain menyuarakan ketakutan yang sama seperti yang dirasakan Suen. Hanya melihat benda ini saja sudah membuatku lemas. Kalau kita tidak makan dalam 7 menit, kita akan jadi gila. Apa kita benar-benar harus makan ini? Dengan statistik kita yang berkurang karena buff korupsi mental, melawan 4 koki monster secara langsung pada dasarnya mustahil. Jadi cara normal untuk menyelesaikan tahap 2 adalah dengan memakan hidangannya, membiarkan para koki lengah dan menyergap mereka bersama-sama, metode penyelesaian berkelompok. Tapi metode itu hanya menghasilkan poin dan hadiah dasar, bukan yang diinginkan Luoshi. Pemain Luoshi telah menerima berkah tak dikenal, kebal terhadap korupsi mental. Spirit pemain Luoshi, 100%. Luoshi menatap telapak tangannya dengan tak percaya. Apakah ini kejutan kecil yang dia sebutkan? Jadi ini berkah dari mereka. Gangguan mental tidak lagi memengaruhinya sama sekali. Sempurna. Sekarang aku bisa menggunakan metode rahasia tingkat kesulitan tinggi yang ku ketahui dari kehidupanku sebelumnya. Ini tidak hanya akan memberiku skor tinggi dan mengamankan peringkatku, tapi juga memberikan hadiah tingkat atas. Pada saat itu, seseorang akhirnya tidak tahan lagi. Dia menepis piringnya hingga jatuh. Aku tidak mau makan. Aku menolak. Aku lebih baik mati daripada makan sampah ini. Suen bertanya, apa mentalnya runtuh lebih awal? Luoshi menjawab, ya, mentalitas manusia jauh lebih rapuh daripada yang ditunjukkan panel status. Jika seseorang tidak bisa menahan tekanan, mereka tidak bisa menolak korupsi mental dan langsung hancur seketika. Tapi jika kita gagal di tahap ini, semua orang di sini akan berakhir seperti dia. Pria itu jelas sudah gila. Dia menginjak-injak piring yang jatuh sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak mau makan, Buk, kepalanya dipukul dengan keras. Salah satu koki telah menyerang. Tidak mau makan? Kalau begitu, mati saja. Tapi pria itu masih berteriak, aku tidak mau makan. Detik berikutnya, koki itu menjambak kepalanya dan menyeretnya ke dapur belakang. Pria itu terus berteriak histeris, aku tidak mau makan. Aku tidak mau makan. Beberapa saat kemudian, suara benturan keras terdengar dari dapur. Orang-orang kembali ketakutan. Kalau tidak makan, itulah yang akan terjadi. Tapi siapa yang bisa makan makanan seperti ini? Tinggal 6 menit lagi, kita semua akan bernasib sama sepertinya. Tidak ada pemain yang telah memakan hidangannya. Semua pemain, spirit berkurang 10%. Peringatan, sisa spirit semua pemain sekarang 60%. Harap segera habiskan makananmu. Hitung mundur kehancuran mental global, 5 menit 59 detik. Aturan tersembunyi untuk skor tinggi di tahap ini adalah dengan mendobrak metode standar yang aman dan mengaktifkan mode kesulitan tinggi. Luoshi berdiri. Sepertinya sudah waktunya menjalankan rencanaku. Dia melemparkan piringnya. Aku tidak akan makan ini. Aturan tersembunyi. Langkah pertama, aktifkan mode kesulitan tinggi dengan menarik perhatian monster koki. Kau telah menarik perhatian seorang koki. Risiko kematian meningkat hingga 80%. Seekor monster koki muncul di hadapannya. Apa yang coba kau lakukan? Kalau kau tidak duduk dan makan, aku akan memasukkan kepalamu ke dalam emberku. Mendengar itu, Luoshi meletakkan tangannya di gagang pedang. Aturan tersembunyi. Langkah kedua, aktifkan sistem kebencian dan bunuh satu monster koki. Sekelebat kilatan baja, Luoshi langsung memenggal kepala koki itu. Dia menyarungkan pedangnya. Semua gerakannya luwes dan seketika. Kau telah membunuh koki pencacah. Hadiah 2 kartu atribut level 1, kekuatan dan stamina. Perusahaan pembantaian tahap 2 sekarang telah resmi memasuki fase penyelesaian. Peringatan, kau telah membunuh 1 koki. 3 koki yang tersisa sekarang memiliki 100% kebencian terhadapmu. Peringatan, kau telah memicu aturan tersembunyi. Serang lebih dulu. Semua koki akan berhenti menyerang pemain lain dan hanya fokus untuk membunuhmu. Pemberitahuan, poin dan hadiah dari membunuh monster meningkat sebesar 10%. Inilah aturan tersembunyi dengan kesulitan tinggi di tahap 2, serang lebih dulu. 3 monster koki langsung mengepung Luoshi. Level 3 koki pemotong ikan, murka. Level 3 koki pengukir buah, murka. Level 3 koki pencacah, murka. Inilah yang dia inginkan. Abaikan rute penyelesaian normal, serang lebih dulu, bunuh 1 koki, dan tarik semua agro monster ke dirinya sendiri. Dengan risiko yang diaktifkan sepenuhnya, kemungkinan kematian melonjak. Untuk menyimpan kekuatan demi musuh yang benar-benar mengerikan di depan, dia butuh jarak. Terkepung akan berakibat fatal. Ikuti saja rencananya. Gunakan mereka untuk persiapan. Karena setiap monster terkunci padanya, tidak perlu umpan. Saat dia bergerak, seorang koki menerjangnya. Manusia, kau tak bisa lari dariku. Biar aku mencincangmu sampai hancur. Koki itu cepat dan ternyata kuat. Dia tidak menyangka Luoshi akan menangkis serangannya, dan langsung merasa terhina. Koki itu menggeram, skill level 1, irisan cepat. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar lebih dari selusin pukulan. Bagus, sesuai rencana. Luoshi telah berhasil memancingnya. Untuk mengalahkan bos tahap ini, dia masih kekurangan daya ungkit.
Dia butuh monster kecil untuk mengaktifkan skill pedang urat biru. Koki itu mulai gelisah. Luo Shi bisa mengimbangi kecepatannya adalah hal yang tak terpikirkan. Dia adalah yang tercepat di antara semua koki. Koki itu menyeringai. Jadi kenapa kalau kau bisa mengimbangiku? Kau sudah kalah. Dengan pedangku yang menahanmu, bagaimana kau akan menghadapi dia yang di belakangmu? Luo Shi memutar pergelangan tangannya, menepis pedang koki itu, sesuatu yang tidak pernah diduga oleh sang koki. Hanya ada satu penjelasan. Kekuatan Luo Shi sekarang jauh melampaui miliknya, meskipun beberapa saat sebelumnya mereka seimbang. Pada saat itu, skill eksklusif pedang urat biru, tebasan pemecah langit, diaktifkan. Luo mengangguk sopan. Terima kasih. Serangannya sudah terisi penuh. Dia menyadari apa yang terjadi dan panik. Mundur. Dia masih punya sisa kekuatan. Dia menggunakan pedangku untuk mengisi skill. Lari. Kita masuk perangkapnya. Luo Shi menyeringai. Baru berpikir untuk lari sekarang. Bukankah sudah sedikit terlambat? Tebasan pemecah langit meledak, membelah ketiga koki menjadi dua. Bahkan dia tidak menyangka jurus ini akan sekuat ini. Selain itu, setiap kelemahan yang terlihat oleh mata telanjang biasanya adalah jebakan yang disiapkan untukmu. Su Wen bahkan lebih gugup darinya, tapi untungnya Luo Shi menang. Baru saat itulah dia sadar bahwa Luo Shi telah merencanakan semuanya sejak awal. Peringatan, seorang pemain telah berhasil mengaktifkan aturan tersembunyi, serang lebih dulu. Bos kepala koki telah benar-benar murka. Kemarahan ditambah 100%. Semua atribut ditambah 1. Apa? Bos bisa menaikkan atributnya juga? Aturan tersembunyi. Saat itu, tanah mulai bergetar diiringi langkah kaki yang menggelegar. Orang-orang panik. Gempa bumi? Apa bosnya datang? Lihat peringatannya. Dia jadi makin kuat. Kalau orang itu tidak bisa mengalahkannya, kita semua akan mati. Luo Shi tidak merasa takut. Dia tahu ini adalah langkah terakhir dari aturan tersembunyi. Memaksa bos untuk muncul sambil meningkatkan kesulitan, tetapi juga meningkatkan hadiah dan poin. Sistem, kau telah memicu semua kondisi dari serangan pertama. Tingkat kesulitan bos meningkat, hadiah dan poin yang bisa didapat dari bos meningkat 30%. Luo Shi harus merebutnya. Hanya dengan mendapatkan hadiah dan poin yang lebih tinggi, dia bisa mencapai tujuannya di kehidupan ini. Bos kepala koki akhirnya muncul. Siapa yang membunuh koki-koki kesayanganku? Kepala koki, bos tingkat E+, LV 0,5, status saat ini. Mode murka, semua atribut ditambah 1. Statistik dasar, stamina, LV 0,6. Kekuatan, LV 0,8. Ditingkatkan. Kelincahan, LV 0,3. Skill, penghancur pemecah tulang, kekuatan ditambah 2. Su Wen gemetar, monster seperti itu. Luo Shi, apa kau benar-benar bisa menang? Luo Shi mengangkat tangannya dengan tegas. Dia akan menggunakan semua kartu atribut yang dimilikinya. Untuk membunuh bos yang diperkuat oleh aturan tersembunyi, dia tidak bisa menahan diri. 4 kartu atribut peringkat E mendorong semua statistik Luo Shi ke level 5. Bukannya dia kekurangan kartu. Batasannya adalah kartu peringkat E hanya bisa menaikkan statistik hingga level 5. Dia masih punya 2 kartu kelincahan level 1, tapi sekarang tidak berguna baginya. Dia melemparkan kartu-kartu itu ke Su Wen dan menyuruhnya untuk segera menggunakannya. Su Wen naik level lagi. Rasa iri menyebar di antara kerumunan. Sialan. Kalau saja aku tahu kartu atribut akan dibagikan, aku akan bertindak lebih awal. Apa fungsi kartu-kartu itu? Apa mereka meningkatkan peluang untuk bertahan hidup? Melihat tidak ada yang merespons, kepala koki mengeluarkan raungan marah. Lagi, aku akan bertanya lagi. Siapa yang membunuh bawahan-bawahanku yang menggemaskan? Orang-orang menutupi telinga mereka dengan ngeri. Monster sekali. Raungannya saja sudah membuatmu tidak bisa melawan. Bagaimana bisa ada yang mengalahkan makhluk seperti itu? Namun, Su Wen tetap tidak terpengaruh, karena atributnya telah bangkit. Raungan itu tidak lagi menyakitinya. Jawab aku atau akan kupenggal semua kepala kalian. Kerumunan itu bubar dengan panik. Detik berikutnya, Luo Shi muncul di depan kepala koki menahan golok besar itu. Koki itu tidak pernah menyangka ada yang akan menahannya secara langsung. Luo Shi berkata dingin, akulah yang membunuh mereka. Kepala koki menghembuskan napas panas. Tubuh kecilmu akan membayarnya. Aku akan menyimpan kepalamu dan membiarkanmu melihat saat aku membantai semua jenismu. Luo Shi tetap acuh tak acuh. Sebelum itu terjadi, aku akan memenggal kepalamu lebih dulu. Kalimat itu benar-benar membuat kepala koki murka. Kalau begitu, coba saja. Kalau kau punya kemampuan, sisa makanan kecil. Detik berikutnya, Luo Shi terlempar. Seseorang berteriak bos. Dia tidak menyangka seseorang dengan kekuatan 8 bisa mengalahkan bahkan Luo Shi. Luo Shi menabrak dinding cukup keras hingga retak tetapi memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Bos, sudah lama aku tidak mendengar panggilan itu. Di kehidupan sebelumnya, saat menyelesaikan hari pemenjaraan, dia memimpin sebuah tim yang tertawa dan memanggilnya bos setiap hari. Tapi di jalan yang panjang itu, mereka semua mati. Hanya dia yang selamat. Kenapa hanya aku yang tersisa hidup? Dia tenggelam dalam ingatan. Pedang kepala koki menebas lagi. Sisa makanan kecil. Akan kucincang kau sampai hancur. Luo Shi menggeser ibu jarinya di sepanjang pedang pola biru. Dulu aku tidak mengerti, tapi kemudian aku mengerti. Golok itu menghantam ke bawah. Tanah meledak. Luo Shi tidak lagi menahan diri.
Petir merah merambat di sepanjang pedang pola biru saat dia melakukan serangan balik. Dari sudut pandang Koki, sosok Luoshi tiba-tiba membesar, baru sekarang menyadari, Luoshi selama ini berpura-pura lemah. Tapi sudah terlambat. Serangan pedang itu sudah dilepaskan, jurus pembunuh andalannya. Alasan aku bertahan hidup saat itu adalah karena aku tidak pernah ragu, dan aku selalu berpikir lebih dalam, karena aku ingin menang lebih dari siapapun. Dia menyarungkan pedangnya, tetapi setelah menang, aku sadar aku tidak hanya ingin menang. Aku ingin menang agar aku bisa melindungi mereka semua, melindungi kehidupan nyata, melindungi dunia yang normal. Pesan sistem. Kau telah membunuh bos kepala Koki dari perusahaan pembantaian tahap 2. Hadiah sedang diberikan. Aturan tersembunyi. Serang lebih dulu, diaktifkan. Hadiahmu telah ditingkatkan sebesar 30%. Selain 3 kartu atribut dasar, dia mendapatkan 2 kartu kekuatan level 1, masing-masing menaikkan kekuatan 1 level di bawah level 10, tepat seperti yang dia butuhkan sekarang. Bahkan ada kartu khusus yang bisa memulihkan ingatan asli seseorang. Dan ada hadiah spesial tambahan, bar kejutan Koki, dapat diaktifkan, secara acak meningkatkan 1 atribut sebanyak 3 selama 10 menit. Tanpa memicu aturan tersembunyi, hadiahnya hanya akan berupa kartu ingatan. Kedua bonus ini adalah tambahan. Poin kontribusi pemain juga akan meningkat. Aku membuka peringkat kontribusi. Meskipun aku masih berada di posisi pertama dengan telak, 3 nama baru telah muncul. Seperti yang kuduga, sama seperti di kehidupanku sebelumnya, mereka masih berhasil masuk ke dalam daftar. Poin mereka jauh di bawahku, tapi mereka adalah para jenius, pilar masa depan umat manusia dalam pertarungan melawan hari pemenjaraan. Tapi para dewa jahat tidak akan pernah membiarkan pemain berkembang dengan bebas. Mereka akan menciptakan tahap-tahap yang kejam di kemudian hari. Terakhir kali, dungeon sekejam itu memusnahkan sebagian besar petarung terkuat umat manusia. Kali ini, saat dungeon semacam itu muncul, aku akan mendapatkan kartu spesial kelas S yang bisa melawannya. Aku sangat menantikan untuk bertemu mereka lagi, para mantan rivalku. Selamat, semuanya. Tahap 2, kantin karyawan telah diselesaikan. Tahap terakhir, kabur dari perusahaan, sekarang dibuka. Semua pemain harus menuju ke lobi lantai dasar. Siapapun yang tidak hadir saat penghitung waktu berakhir akan ditandai sebagai gagal. Hitung mundur 5 menit. Tahap paling sulit akan segera dimulai. Aku memberi isyarat pada Suen untuk mengikutiku, tapi Suen tampak gelisah saat berjalan di belakangku. Akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya. Bos, tolong tunggu. Aku punya sesuatu untukmu. Dia memberiku selembar tisu. Aku tahu aku tidak bisa banyak membantumu, bos, tapi aku menemukan ini di meja makan tadi. Kau bisa memakainya untuk mengelap wajahmu, tapi aku tetap saja tidak berguna. Andai saja aku bisa sedikit lebih membantu, segalanya akan lebih mudah bagimu. Aku menatapnya dengan serius. Masih banyak orang baik di dunia ini. Luoshi mengambil tisu itu dan berkata, tidak, kau sebenarnya berguna. Suen terharu. Bos, di lobi lantai 1, sebarisan monster berdiri dalam formasi. Mereka berhasil melewati 2 tahap pertama. Mereka akan tiba sebentar lagi. Semuanya, jangan menahan diri. Makan mereka semua. Luoshi menuruni tangga bersama Suen. Bos, apa kau membunuh monster kepala Koki dengan kelincahan yang tinggi? Apa itu berarti level stat yang tinggi bisa menghancurkan monster? Belum tentu. Itu masih tergantung pada atribut dasar. Manusia ada tipe atletis dan tipe intelektual. Suen menjadi lesu. Begitu ya? Jadi orang sepertiku yang tidak atletis tidak bisa menghindari serangan monster meski punya kelincahan tinggi. Benar, kan? Dia sangat mengagumi Luoshi. Bos kuat sekali. Di dunia nyata, dia pasti semacam pasukan khusus. Saat mencapai anak tangga bawah, Luoshi tiba-tiba berhenti. Kau tetap di sini dan tunggu pemain lainnya. Katakan pada mereka jangan berkhayal untuk kabur. Itu adalah aturan tersembunyi yang utama di tahap berikutnya. Jika mereka lari, itu dihitung gagal. Bahkan jika pintu utama terbuka, mustahil untuk kabur. Suen terkejut. Aku tetap di sini. Lalu bagaimana denganmu, bos? Aku akan membereskan gelombang monster berikutnya. Mereka terlalu berbahaya bagimu. Suen langsung memberi hormat dengan sempurna. Bos, aku akan pastikan semua orang tahu aturan tersembunyi itu. Di dalam hatinya, dia merasa terharu. Bos sangat keren dan juga lembut. Dia bahkan mengkhawatirkan orang tak berguna sepertiku. Tapi hanya Luoshi yang tahu kebenarannya. Adanya seseorang yang membantu di tahap berikutnya akan memicu mekanisme tersembunyi yang mempermudah penyelesaian. Meskipun ada aturan tersembunyi lain di levelnya saat ini, dia tidak bisa menyelesaikan tahap ini sendirian. Demi keamanan, dia perlu menemukan pemain terkuat di instansi ini. Bagaimanapun, tahap 3 mengharuskan menghadapi penjaga keamanan level 5 hingga 10, ditambah seorang kapten keamanan level 7. Kekuatan tempur mereka jauh melampaui para monster di tahap 2. Dari ingatan kehidupan masa lalunya, hanya kerjasama tim yang bisa menyelesaikan tahap ini. Bermain solo berarti akan dikepung dan dibunuh. Lalu sesosok muncul, bibir Luoshi sedikit terangkat. Akhirnya, pria ini adalah seorang legenda di kehidupannya yang lalu. Alasan mengapa tahap 3 bahkan bisa diselesaikan. Selain aturan tersembunyi, dialah tulang punggung dari setiap permainan yang berhasil. Namanya Su Zongyang. Dulu, dia jauh lebih memukau daripada Luoshi sendiri. Su Zongyang tampak kesal.
Kau menyuruh si cebol berkacamata itu untuk menyebarkan pesan, agar kita tidak lari? Kau menghinaku? Luoshi menjawab, tidak, itu hanya pengingat ramah. Kau mengesankan di 2 tahap terakhir. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk ikut campur, tapi sekarang, aku sudah tahu cara kerja game. Ini, aku akan mengalahkanmu secara adil, lalu mengalahkan bos di tahap berikutnya. Dengan itu, dia melayangkan pukulan ke Luoshi. Melihatnya menyerang, Luoshi berkata dengan dingin, kau bukan tandinganku. Detik berikutnya, Luoshi menampar wajahnya hingga dia terpental. Su Zongyang menatap dengan kaget, itu bukan kekuatan manusia. Dia menyeka darah dari mulutnya. Apakah ini peningkatan stat dari game? Luoshi memanggil kartu atributnya dan menjawab dengan tegas. Ya. Tahap berikutnya, rumit. Jika kau mau bekerja sama denganku, 3 kartu atribut ini milikmu. Ekspresi Su Zongyang menjadi gelap. Dan apa yang membuatmu berpikir aku mau bekerja sama denganmu?